Dan seperti kita tahu teman-teman, Selasa 7 November 2023 kemarin, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi pada akhirnya berada pada ujung persidangan, mengetok palu putusan dugaan pelanggaran etik pada gugatan perkara Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dan Anwar Usman menjadi sosok yang paling disorot karena hubungan kekerabatannya dengan Presiden Joko Widodo. Sidang etik pun akhirnya memutuskan untuk memberhentikan status Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Memutuskan, menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. Pemirsa, saya Anggi Pasaribu, kembali lagi di Inside Story with Anggi. Dan sekarang ini saya tepat berada di depan gedung Mahkamah Konstitusi hari Selasa 7 November 2023. Di mana hari ini menjadi hari yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia terkait dengan pembacaan putusan dari Majelis Kehormatan MK untuk perkara dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua MK Anwar Usman beserta dengan hakim konstitusi lainnya. Muncul pertanyaan di publik, apakah putusan dari Majelis Kehormatan MK nanti bisa membatalkan putusan MK nomor 90? Jawabannya nggak bisa. Karena putusan MK itu bersifat mengikat dan juga bersifat final yang dimana dasar hukumnya sudah diatur di level konstitusi. Jadi untuk konstitusionalis tentunya tidak akan melanggar konstitusi. Dan yang saat ini saya perhatikan di sekitar saya, di sekitar gedung Mahkamah Konstitusi, sudah steril dan juga penutupan jalan juga sudah dilakukan dari Patung Kuda menuju ke arah Istana Merdeka. Dan kalau saya perhatikan juga dari tadi teman-teman semuanya, sejumlah personel gabungan dari TNI Polri juga diturunkan. Informasinya hampir 2.000 personil yang sudah dikerahkan untuk mengamankan apabila terjadi kekisruhan menjelang pembacaan putusan yang akan dilakukan oleh Majelis Kehormatan MK. Dan saya juga beserta dengan tim sampai saat ini masih menunggu pembacaan putusan yang akan disampaikan sore nanti. Yang tentunya menjadi pertimbangan dan juga menjadi perhatian bagi seluruh masyarakat Indonesia. Mampukah MK-MK menjaga marwah dari Mahkamah Konstitusi atas putusan yang akan disampaikan hari ini? Pak, ini tuh penutupan jalan dari Patung Kuda sana ya? Iya. Sampai di ujung? Sampai ujung. Dibukanya jam berapa belum tahu ya? Belum tahu. Oh. Oke, makasih ya Pak. Kita sekarang mau jalan terus sampai ke arah Patung Kuda. Penasaran aja sih, pengen lihat apakah jangan-jangan sudah ada massa yang berkumpul di sana gitu kan. Kita nggak tahu juga kalau kita nggak ngecek. Tapi sejauh mata memandang, di area tempat saya berada sekarang ini, di area gedung MK ini memang sangat steril. Nggak ada satupun kendaraan yang bisa lewat kecuali itu dari pihak kepolisian atau dari kementerian terkait yang berada di sekitar gedung Mahkamah Konstitusi. Sekarang ini masih jam 2:03 teman-teman, yang dimana sebetulnya diantisipasi keramaian itu mulai terlihat sekitar jam-jam 2:30 atau jam 3. Tapi kalau yang dari pendengaran saya, sepertinya sudah mulai ramai di arah Patung Kuda. Makanya kita coba lihat betul atau enggak. Ya pasti di arah saya jalan sekarang ke depan Patung Kuda itu sudah ditutup. Oke teman-teman, ini sekarang saya dengan tim Inside Story mau melihat yang ada di depan. Ini arah Patung Kuda karena suaranya mulai kedengeran, ini sepertinya suara massa yang sudah mulai berkumpul di area Patung Kuda, tapi ditutup oleh pagar berduri karena area
dari Patung Kuda menuju ke Istana Negara seperti yang saya sampaikan tadi sudah disterilisasi oleh pihak kepolisian. Kalau orang itu biasanya maunya menjauh dari kerumunan, menjauh dari suasana atau situasi yang berpotensi membahayakan. Kalau kita harus mendekat untuk memberikan informasi yang selengkap-lengkapnya. Dan sekarang ini saya beserta tim Inside Story mulai mendekat ke arah Patung Kuda di mana sejumlah massa sudah berkumpul membawa bendera merah putih, dan tentunya menjadi pertanyaan bagi saya adalah apakah mungkin untuk saya dan tim Inside Story menembus barikade ini untuk bisa berbincang-bincang dan juga untuk mewawancara perwakilan dari masyarakat. Kayaknya sih nggak mungkin ya, kita lihat dulu kali ya, kalau nggak bisa kita coba puter dari belakang. Iya betul, masa aksi sudah berkumpul di area Patung Kuda. Halo Pak. Coba kita dari samping kali ya. Hidup pemuda Indonesia. Mahasiswa Indonesia. Ada di pintu kecil di sebelah kanan, tapi nggak tahu ya kira-kira bisa keluar atau enggak karena ada kawat berduri di paling depan. Karena logikanya kalau misalnya ini kebuka, pasti kan massa bisa berkerumun nih masuk ke sini. Jadi kita cuma bisa keluar sampai di pembatas kawat durinya itu aja. Tapi nggak apa-apa, kita coba lihat yuk. Terkait putusan Mahkamah Konstitusi 90 PU 21 tahun 2022. Masyarakat Indonesia sudah ketemu bersama bahwa putusan tersebut oleh Mahkamah Oh ya, Konstitusi ini keamanannya sih terjamin ya teman-teman semuanya karena sudah ada barikade dan juga sudah ada kawat berduri sehingga tidak memungkinkan bagi massa aksi masuk menerobos sampai ke depan gedung MK. ada terjadi perselisihan di tubuh Mahkamah Konstitusi itu sendiri, kawan. Padahal kawan-kawan sekalian, kita sudah ketahui bahwa nomor 9 PU 21 tahun 2023 sudah inkrah, kawan-kawan. Terkait persyaratan, padahal Kita coba lihat dari atas yuk. kita sudah ketahui bahwa putusan tersebut yang diambil oleh Tuh ada. Mahkamah Konstitusi Nih lo ambil dari sini nih. Tapi belum rame. hari ini kita akan mendengarkan Jadi biasanya itu teman-teman penutupnya itu kan tinggi kan, tapi ini tuh pendek. Tapi katanya nggak apa-apa kalau kena batu ya kena. Seriusan. Nanti kalau misalnya udah rusuh, ini pakai pelindung. Oh. Cuma kan kayaknya nggak mungkin mereka bisa masuk kan? Kemungkinan bisa besar maksudnya. Bisa masuk. Kan ini kan ada. Oh iya kalau loncat bisa. Kalau loncat bisa. Tapi kan ini ada pagar berduri. Ya itu mereka berarti Nggak bisa loncat ke sini dong. kalau mereka maksa mereka akan luka. Iya, ya paling kalau ada tindakan anarkis ngelempar barang aja ke dalam ya. Sip, thank you ya. Jadi kita mau mendekat ke arah massa aksi, tapi kita lewat jalan potong, lewat kantor Kemenparekraf karena ada pintu dari samping. Tapi kita tetap harus hati-hati ya. Ditutup. Bisa nggak? Bisa nih? Nggak bisa. Mana? Kekunci guys. Oh nggak deh. Thank you ya Pak. Nanti masuk sini boleh Pak, ngambil mobil. Oke, sekarang kita udah ada di area luar
dan sudah mulai mendekat ke arah masa aksi. Kita coba cari siapa yang bisa dimintai keterangan. Mari kita panjatkan kehadiran Tuhan Seri Sekalian Alam atas nama limpahan rahmatnya, atas nama limpahan kebesarannya, sehingga kita bisa saja berdiri bersuara untuk memberikan kesempatan kita terhadap saudara kita, saudara kita dan kawan-kawan kita lainnya untuk terus bersatu, berdiri tegak dengan hati-hati. Halo Mas, ngapain Mas? Coba lihat Mas, tulisannya apa? Majelis harus objektif. Harus objektif. Anwar Usman tak? Apa nih? Oh, nggak melanggar kode etik. Mas, Anwar Usman nggak melanggar kode etik. Hah? Lo nggak apa-apa kan, nanya aja. Dari mana? Oh, dari Aliansi Pemuda Indonesia. Apa? Jangan ditutupin dong. Dari mana Aliansi Pemuda Indonesia? Namanya siapa? Apa? Oh, dijanjiin nasi ya? Dijanjiin nasi. Katanya Anwar Usman tidak melanggar kode etik dari Aliansi Pemuda Indonesia. Dapat nasi kotak katanya. Oh, dikasih nasi kotak ya? Ya, selamat datang buat teman-teman. Semua yang Jakarta Timur semua diarahin. Oke, jadi ini ada penambahan jumlah masa aksi lagi, teman-teman. Ini dari Aliansi Masyarakat Jakarta Timur. Ini dari Aliansi Masyarakat Jakarta Timur, tahan. Suruh masuk dulu semua masuk. Bang Dirman, dari sono suruh masuk semua, suruh masuk. Setiap hakim lainnya adalah hal yang paling kami tunggu selama ini. Yang Jakarta Timur baris belakang. Baris. Pak, rakyat dukung MK. Wih, mantap. Dukung MK yang mana nih, Pak? Anwar Usmannya dipecat atau enggak, Pak? Kita ikut aja dipecat oleh Kenapa dipecat? apa Pak? Anwarnya. Ya kan ini rakyat dukung MK. Dukung MK yang mana nih, Pak? Yang mana? Pro. Kenapa? Yang pro. Yang pro MK yang mana nih? Ya, Bahwa mereka melakukan pelanggaran atau mereka tidak melakukan pelanggaran etik? pelanggaran. Kalau pelanggaran. Oh, mereka melakukan pelanggaran etik. Oke. Dengan siapa, Pak? Hari. Siapa? Hari. Hari. Oh, Pak Hari. Siap. Udah makan, Pak? Belum dikasih makan. Oh, katanya mau dikasih makan. Kayaknya aku tahu deh ini dari mana. Lihat dong Pak tulisannya. Oh, Jaktim anak muda dukung MK. Oke. Sana yuk.
banget masa aksi. Tapi nggak tahu dari mana, cuman tadi beberapa spanduk yang dibawa itu ada beberapa tulisan seperti misalnya dukung putusan MK, MK beri suara bagi anak muda, dan lain sebagainya. Tapi tadi dalam barisan juga dia menyampaikan dukungan terhadap MK apa yang mereka maksud, yaitu adalah dukungan bahwa Hakim Konstitusi melakukan pelanggaran kode etik. Dari mana ya ini ya? Kita sekarang masih nyoba nyari tahu sih teman-teman, mereka ini mendukung putusan MK yang mana? Mau kemana sih para bunda? Mau kemana? Sebabnya Anwar Usman terbukti melanggar prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, independensi, kepantasan, dan kesopanan. Anwar Usman juga diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dan dirinya sementara waktu tidak berhak mencalonkan diri atau dicalonkan untuk menjabat sebagai Ketua MK. Anwar Usman juga tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan perkara perselisihan hasil pemilu, mulai dari pemilu presiden, DPR, DPRD, hingga pemilihan kepala daerah. Apakah pemerintah senang dengan rakyatnya seperti ini? Kalau kita mau konsisten, dia harus diberhentikan sebagai hakim MK, bukan hanya semata-mata sebagai ketua MK. Tapi MK nampaknya memilih jalan tengah. Ya. Tapi kan jalan tengah ini ya jalan politik sebetulnya, bukan jalan hukum. Kalau jalan hukumnya jelas dia mesti diberhentikan dengan tidak hormat sebagai hakim MK, bukan semata-mata sebagai ketua MK. Meski demikian, putusan etik ini tidak serta-merta mengubah keputusan perkara gugatan yang telah diketok palu sebelumnya mengenai syarat capres-cawapres, yaitu berusia 40 tahun, pernah menjabat sebagai kepala daerah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Dan usai dari lapangan, saya dan tim Inside Story langsung menghampiri TPN atau Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud yang diketuai oleh Arsyad Rashid, yang saat itu angkat bicara menanggapi putusan MK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, kawan-kawan media yang saya hormati dan juga ingin pada hari ini kami dari Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, saya sendiri, Mas Andika dan Pak Todong Mulya Lubis di sini mewakili daripada Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud untuk membicarakan mengenai tanggapan kami atas hasil keputusan MK yang baru saja terjadi. Yang pertama adalah kami TPN Ganjar Mahfud menghormati hasil putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Dalam beberapa minggu terakhir ini, kami merasa bahwa awan hitam menutupi langit hukum di negara kita. Konstitusi kita telah diinjak-injak oleh MK yang kita kenal sebagai penjaga konstitusi. Semua itu kasat mata dan telanjang terjadi di depan mata kita. Hari ini keputusan MK mengafirmasi pelanggaran berat yang dilakukan para hakim MK
dalam memutuskan perkara batas usia cawapres. Kami mengapresiasi putusan MK yang telah menyatakan Bapak Anwar Usman bersalah dan melanggar etika profesi, melanggar asas konflik kepentingan, dan menjadikan MK sebagai mahkamah yang mengakomodir kepentingan keluarga. Hal ini tidak bisa dibenarkan. Alhamdulillah wa syukurillah, MK memulihkan kembali martabat MK sebagai penjaga konstitusi. Kami sebetulnya berharap agar MK memutuskan Ketua MK Anwar Usman bukan hanya diberhentikan sebagai Ketua MK, tetapi diberhentikan juga sebagai Hakim MK. Namun, kami bersyukur bahwa Bapak Anwar Usman dalam kedudukannya sebagai Hakim MK tak diperbolehkan memeriksa perkara pemilu, pilpres dan pilkada di mana di dalamnya ada potensi konflik kepentingan. Kami tentu berharap agar MK melakukan istihad, membuka peluang untuk membuka atau mengubah putusan nomor 90. Tapi MK menyatakan tak akan mempertimbangkan peluang perubahan putusan MK nomor 90. MK telah memulihkan kembali trust atau kepercayaan kepada MK. Semoga MK akan bisa benar-benar menjadi the guardian of the Constitution, penjaga konstitusi. Semoga MK bisa menjadi harapan kita semua dalam menjamin pemilu dan pilpres yang jujur dan adil. Terakhir, kami juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawal pesta demokrasi pemilu 2024 ini. Kami mengharapkan tidak ada cawe-cawe, dan harapan kami dengan terbukanya hal ini semua bisa menjaga. Jadi harapan kami sangat berpikir sangat positif adalah tidak akan ada cawe-cawe. Nah, tapi dengan demikian harapannya juga teman-teman di sana di MK benar-benar melihat ini sebagai nilai daripada demokrasi yang harus dipegang. Di sini bukan hanya suatu keputusan biasa. Ini suatu keputusan yang akhirnya mengakibatkan mengenai perihal bangsa Indonesia. Dan ini sangat penting sekali untuk demokrasi kita. Jadi tadi cawe-cawe itu mestinya punya kesadaran. Tidak ada cawe-cawe. Kenapa? Karena ini adalah perihal bangsa Indonesia. Nggak bisa main-main ini. Ini hal yang sangat-sangat penting. Nah, jadi ya kami selalu ingin berharap yang positif. Karena kita tidak mau menyuduh ataupun mengatakan apapun. Tapi yang memastikan adalah yuk sama-sama kita menjaga. Yuk sama-sama kita memastikan bahwa tidak akan terjadi cawe-cawe tersebut. Dan marilah kita bersama-sama menjaga demokrasi, menjaga konstitusi Indonesia, karena ini adalah jeripayah kita sebagai bangsa. Jadi, saya berharap kembali lagi, mari kita bersama-sama memastikan bahwa proses ke depannya tidak akan terjadi hal-hal yang sudah terjadi sebelumnya. Mungkin itu. Satu lagi, meski sudah diberhentikan statusnya sebagai Ketua MK, Anwar Usman masih sebagai Hakim Konstitusi. Dan publik punya kekhawatiran, apakah nantinya Anwar Usman bisa cawe-cawe mempengaruhi rekan-rekannya yang lain dalam menangani perkara pemilu ke depannya. Dan tentunya ini menjadi pertanyaan yang sangat lazim di tengah masyarakat. TPN Ganjar Mahfud, Pak Todung, hari ini pada akhirnya MK telah mengeluarkan putusan untuk memberhentikan
Ketua MK Anwar Usman, tapi posisinya statusnya masih menjadi Hakim MK. Tanggapannya gimana, Pak Todung? Ya sebetulnya kalau kita mau konsisten, dia harus diberhentikan sebagai Hakim MK, bukan hanya semata-mata sebagai Ketua MK. Tapi MK nampaknya memilih jalan tengah. Ya, tapi kan jalan tengah ini ya jalan politik sebetulnya, bukan jalan hukum. Kalau jalan hukumnya jelas dia mesti diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Hakim MK, bukan semata-mata sebagai Ketua MK. Oke. Tapi kan dalam hal ini ada kekhawatiran dari masyarakat bahwa nanti akan ada possibility atau kemungkinan untuk cawe-cawe begitu istilahnya kepada rekan-rekannya atau kolegnya. Kira-kira ini bisa mempengaruhi berbagai keputusan ke depannya nggak nanti, Pak Todung? Saya yakin dengan pengalaman ya 2-3 minggu terakhir ini, di mana MK mendapat kritikan yang sangat pedas ya dan sangat keras dari berbagai pihak, semua hakim MK dalam keadaan mawas diri. Semua hakim MK dalam keadaan waspada ya. Takut dicawe-cawe, takut diintervensi, takut mendapatkan negative reporting. Jadi menurut saya sih peluang itu kecil. Tentu bisa saja siapapun, bukan hanya Anwar Usman, yang lain juga mungkin bisa cawe-cawe. Tapi kan hakim MK udah lebih waspada dalam keadaan seperti sekarang ini. Dan dalam hal ini upaya dari TPN sendiri mengantisipasi atau mungkin dalam mengawal Pesta Demokrasi 2024 nantinya gimana, Pak Todung? Ya, ini bukan hanya tugas TPN saja, menurut saya ini juga tugas semua kita, termasuk media. Kita semua punya kewajiban untuk mengawal Pesta Demokrasi ini, karena ini adalah wujud dari kedaulatan rakyat Indonesia untuk menentukan masa depannya. Tidak boleh dinodai oleh intervensi, tidak boleh dinodai oleh cawe-cawe, tidak boleh dinodai oleh kolusi, nepotisme, dan sebagainya. Ya, jadi kita bersama-sama untuk mengawal itu menurut saya. Bahwa apalagi pelajaran ya yang kali ini terjadi ini membuka mata masyarakat dan semuanya bersifat transparan. Ya. Oke, yang terakhir Pak Todung, apa yang bisa diperbaiki dari sistem dan juga dari berbagai kejadian yang sudah terjadi di Mahkamah Konstitusi yang saat ini, yang belakangan ini tuh kita perhatikan? Ya, governance-nya ya. Governance-nya di Mahkamah Konstitusi mesti diperbaiki. Kalau kita membaca di media, permohonan yang diajukan dalam perkara 90 itu pada awalnya tidak ditandatangani. Kan itu aneh gitu. Kenapa permohonan yang tidak ditandatangani itu bisa diproses? Ya. Nah, kemudian permohonan itu dicabut, kemudian dimasukkan kembali. Nah, ini menunjukkan governance-nya tidak jelas. Seharusnya sih kalau udah dicabut ya selesai dicabut. Ya. Kalau dia mau masuk lagi, mesti perkara yang baru. Ya, tapi ini menunjukkan bahwa governance-nya itu betul-betul sangat lemah dalam tubuh MK sekarang ini. Dulu sudah pernah ada gagasan untuk mempermanenkan MK, tapi itu ditolak, ya. Itu ditolak, ya. Nah, ini juga masih ada masalah karena putusan ini masih akan dibanding. Ya, jadi Anwar Usman punya hak untuk mengajukan banding, tapi pengaturan mengenai banding itu belum jelas. Ya. Nah, kemana mau bandingnya? Hukum acaranya seperti apa? Nah, tapi kan dia tetap punya hak untuk membela diri. Ya. Nah, ini yang kita belum tahu arahnya kemana. Ya. Yang pasti Majelis Hakim MK itu memerintahkan Wakil Ketua MK dalam 2 hari untuk memilih Ketua MK yang baru. Nah, jadi tergantung pada Ketua MK yang baru ini nantinya bagaimana proses banding itu bisa dilakukan. Ada indikasi ini adalah plan and organized crime, kejahatan yang terencana dan terorganisir, yang tidak hanya melibatkan internal, tapi terbaca melibatkan eksternal. Ada investigasi rekan-rekan jurnalistik yang menjadi laporan, ya kan, mengatakan ada keterlibatan kekuasaan dalam munculnya putusan 90. Dan itu tidak bisa kemudian dihindarkan muncul asumsi praduga bahwa ini melibatkan keluarga daripada Anwar Usman. Dalam hal ini ada Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang diuntungkan dengan putusan ini, termasuk pemohonnya kan Universitas Indonesia yang ketua umumnya sekarang adalah Kaisang. Rabu 8 November 2023, 1 hari setelah Majelis Kehormatan MK menjatuhkan vonis, Anwar Usman pun angkat bicara. Ia menyatakan bahwa dirinya difitnah secara keji
dan menyampaikan bahwa ada yang dengan sengaja membunuh karakternya sebagai Hakim MK sejak tahun 2011. Bagaimana Denny Indrayana menanggapi situasi ini? Ini loh Bang, terkait sama putusan MK kemarin. Itu kan pada akhirnya Ketua MK Anwar Usman diberhentikan. Tapi memang masih menjadi bagian dalam MK sendiri juga, masih sebagai hakim konstitusi, meskipun posisinya sudah bukan lagi ketua. Yang pengen aku tanyakan tanggapan dari Bang Denny sendiri, karena di sini juga ada kekhawatiran dari masyarakat bahwa nantinya Anwar Usman ini masih mampu cawe-cawe gitu. Ya, MK kan mengatakan tidak menjatuhkan sanksi maksimal pemberhentian dengan tidak hormat, yang sebenarnya itu adalah sanksi untuk pelanggaran berat dalam PMK 1 2003 tentang MK karena menghindari mekanisme banding ya. Dan mekanisme banding ini belum ada aturannya. Saya pikir itu satu argumen yang ya komplikasi karena aturan soal MK ini memang belum lengkap. Jadi sebenarnya sekarang masanya kita melihat kenegarawanan Anwar Usman, dan tadi kalau mendengarkan siaran pers yang bersangkutan, sayangnya tidak memilih mundur ya. Karena sebenarnya dengan sudah diberhentikan dari Ketua MK, tidak lagi bisa memutus perkara pemilu, tidak bisa menjadi pimpinan MK, itu kan sesuatu yang merendahkan dan mestinya disikapi dengan kelegawaan, legowo untuk mundur. Tadi dari siaran persnya malah justru terlihat tidak paham apa itu konflik of interest. Jadi sekelas Ketua Mahkamah Konstitusi yang harusnya negarawan tidak mengerti apa itu benturan kepentingan. Nah ini yang sangat disayangkan. Oke, berarti diharapkan sebetulnya ada inisiatif dari Anwar Usman untuk mundur. Kalaupun seandainya tidak mundur, gimana dong Bang Denny? Berarti sebetulnya secara tidak langsung putusan MK ini bisa dikatakan hanya sekedar basa-basi kah? Ya tadi MK mengatakan karena kalau mereka memberikan PDTH, pemberhentian dengan tidak hormat, maka itu membuka perdebatan tentang mekanisme banding yang belum ada aturannya. Jadi menimbulkan ketidakpastian hukum. Itu satu argumen. Meskipun di dalam laporan saya meminta kalau ada putusan itu bisa dilakukan meskipun ada upaya hukum banding. Itu konsep yang dikenal dengan dalam hukum acara with forward bis forward. Artinya putusan bisa dieksekusi, dilaksanakan, meskipun terhadap putusan itu ada upaya hukum banding. Itu sebenarnya konsep yang juga bisa diterapkan. Nah, tetapi bahwasanya dua dari majelis MK memilih hanya memberhentikan dari posisi jabatan ketua, dan satu dissenting opinion, kan, Profesor Bintan Saragih, memang pilihan yang menurut saya terpaksa harus kita hormati. Lagi-lagi sayangnya, Hakim Anwar Usmannya tidak kemudian mempertahankan dignity-nya justru dengan mengambil sikap terhormat mundur tadi. Ya, Bang, berarti kan sebenarnya kalau dari penjelasan Abang sendiri ya, dengan Anwar Usman tidak mundur dan mungkin tidak paham apa itu public of interest, berarti kan sebenarnya masih ada potensi benturan kepentingan dong, Bang Denny, di kemudian hari akan ada penyelundupan hukum di MK. Kita nggak bilang itu betul-betul bisa terjadi, tapi kan bisa berpotensi. Apa sih Bang sebenarnya menjadi reason, mungkin Abang punya analisa sendiri, kenapa MK nggak bersikap dengan tegas aja gitu untuk melakukan PTDH? Melihat potensi tadi karena kalau dibaca dari penjelasan Prof. Jimli ya, kalau pemberhentian dengan tidak hormat dalam peraturan MK-nya itu dibuka ruang mekanisme banding. Kemudian majelis hakim MK yang baru. Tetapi peraturan MK soal majelis banding ini belum ada. Sehingga karena kekurang aturan itu menimbulkan ketidakpastian. Sehingga lagi menyebabkan nanti putusan MK-nya menjadi belum bisa dilaksanakan. Nah, untuk mengantisipasi hal itu, MK memilih menurunkan menjadi pemberhentian jabatan saja, tetapi menjadi bisa langsung executable. Itu yang kemudian dilakukan. Begitu. Sebenarnya ini bertentangan dengan peraturan MK-nya,
yang mengatakan pelanggaran berat, jika ada temuan pelanggaran berat, sanksinya adalah PDTH, pemberhentian dengan tidak hormat. Tetapi lagi-lagi saya membayangkan mungkin di dalam, ini bayangan saya ya, mungkin di dalam pemikiran Prof. Jimli, ini kalau dijatuhkan sanksi begini, yang bersangkutan akan malu dan mengundurkan diri. Jangan-jangan begitu bayangannya. Ternyata tadi kan siaran persnya tidak. Kalau terkait dengan benturan kepentingan, sudah diantisipasi sebenarnya terkait dengan pemilihan umum 2024, termasuk pemilihan presiden, itu kemudian Pak Hakim Anwar Usman kan dilarang untuk ikut serta sebagai majelis. Jadi ini jadi hakim non palu untuk pemilu. Ada antisipasi semacam itu. Tentu saja tidak cukup karena ada undang-undang lain yang beliau tetap bisa menjadi hakim dan itu menimbulkan komplikasi. Karena sudah melakukan pelanggaran hukum berat, tentu saja legitimasinya sebagai hakim negarawan pasti dapat diskon di mata publik. Nah ini lagi-lagi saya membayangkan kalau saya jadi beliau lebih terhormat mundur daripada tetap bertahan di sana. Tapi kan nggak semuanya bisa berpikir kayak abang nih sekarang gitu kan. Jangankan merasa nggak layak dan akhirnya mundur gitu. Sudah diberhentikan sebagai ketua MK aja ternyata juga nggak ada kesadaran, dan tadi kan Bang sendiri juga bilang bahwa kayaknya nggak paham nih apa yang namanya conflict of interest dan lain sebagainya gitu. Oke, di satu sisi itu one thing gitu loh Bang, kalau dia tidak dilibatkan nantinya sebagai hakim di pemilu gitu kan ya. Tapi kan kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di belakang layar gitu loh Bang. Ya, itulah makanya ada rekomendasi-rekomendasi dari Profesor Jimli kan untuk perbaikan aturan. Kalau terkait dengan mekanisme banding, sebaiknya jangan di MK lah peraturannya, di peraturan Mahkamah Konstitusi maksudnya. Karena kata-kata beliau tadi tepat. Ini kayak jeruk, makan jeruk, mengatur diri sendiri. Minimal kalaupun ada upaya banding ya diaturnya di undang-undang Mahkamah Konstitusi. Saya sepakat. Tapi terlepas dari itu semua, saya sih sebenarnya memahami keterbatasan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Saya sendiri kalau didudukan dalam posisi itu akan lebih memilih dissenting opinion-nya Pak Bintar dengan menerapkan writ for bis forat tadi, sehingga lebih jelas begitu bahwa meskipun ada upaya hukum banding tetap bisa dilaksanakan. Dan pada saat memilih Majelis Kehormatan bandingnya tetap saja dipilih orang-orang yang punya kredibilitas, meskipun mungkin agak sulit mencari orang yang punya kapasitas dan kredibilitas selevel Prof. Jimli, tetapi kan jangan sampai nanti MK-MK bandingnya lebih buruk. Nah, tetapi ini kan tidak betul memang. Kalau sekarang hanya pemberhentian dari jabatan ketua MK, memang akhirnya tidak perlu mekanisme banding. Ini ada yang mengatakan ini adalah cara cerdas untuk memutuskan ini secara cepat tanpa terbelenggu dengan mekanisme banding. Saya sendiri sebenarnya memilih tetap pemberhentian dengan tidak hormat dan menerapkan writ for bis forat tadi, begitu. Oke, yang terakhir Bang, sekarang ini kan masyarakat mengawal dan juga memperhatikan. Mungkin Abang punya pesan gitu untuk masyarakat kita bahwa sebetulnya demokrasi itu masih ada dan jangan lose hope lah gitu dengan pemilu yang akan datang. Sebenarnya yang lebih krusial menurut saya adalah konsekuensi dari putusan MK ini terhadap putusan 90. Dan saya menyayangkan tidak ada penyikapan dari MK. Boleh MK mengatakan bukan kewenangan dia, tapi paling tidak dalam rekomendasi seandainya MK mengatakan ini setelah putusan kami, MK itu bisa kemudian melakukan langkah-langkah pemeriksaan kembali jika diperlukan terhadap putusan 90. Tidak bisa begitu, rekomendasi saja. Toh itu dilakukan dengan diam-diam oleh MK pada saat mengatakan ada permohonan baru loh yang masuk dari mahasiswa dan itu bisa merubah putusan MK. Kaitannya dengan tadi harapan masyarakat. Bagaimana masyarakat bisa diyakinkan bahwa pemilu presiden kita akan berjalan jujur dan adil pada saat ada calon yang lolos syaratnya itu berdasarkan putusan yang sudah dikatakan MK ada pelanggaran etisnya. Kan jadi komplikasi di situ. Oh, Anda sebagai calon lulus sebagai syarat
wakil presiden, tetapi lulusnya itu berdasarkan putusan MK yang melanggar etika oleh paman Anda. Nah itu faktanya sekarang demikian jadinya. Nah ini mestinya bisa disikapi dan dituntaskan dengan MK memberikan rekomendasi, bukan kemudian memeriksa putusan 90, karena ada final and bindingnya kepada MK. Jika memang berkenan, memeriksa kembali melalui permohonan yang masuk. Dan saya sendiri dengan Zainal Arifin Mukhtar dari UGM sudah mengajukan uji formil terhadap putusan 90 itu, sehingga bisa diputus cepat sebelum batas pencalonan presiden ditetapkan KPU, sehingga ketidakjelasan tentang status Gibran Raka Buming Raka dalam hal ini bisa segera dituntaskan. Ini menurut saya penting untuk menyatakan tidak ada isu legitimasi dalam pencalonan siapapun itu termasuk Gibran. Dan ini kan menjadi kepastian justru bukan hanya bagi rakyat, tapi bagi Gibran sendiri, bagi tim pemenangan Prabowo Gibran, bahwa tidak ada isu hukum yang bisa selalu muncul akibat argumentasi bahwa Gibran maju dengan putusan MK yang melanggar etik. Ya, oke. Bang Denny, ini aku nggak tahu sih ini bisa dinaikin atau enggak, tapi aku pengen dapat pandangan dari Bang Denny aja gitu ya, dengan terbukti melakukan pelanggaran kode etik gitu ya terhadap Anwar Usman. Gimana menurut Bang Denny masyarakat melihat kredibilitas dari Presiden Jokowi sendiri? Ya, kalau saya dalam laporan saya mengatakan sebenarnya tidak hanya ada persoalan etika hakim di dalam putusan 90, tetapi juga ada indikasi ini adalah plan and organized crime, kejahatan yang terencana dan terorganisir, yang tidak hanya melibatkan internal, tapi terbaca melibatkan eksternal. Ada investigasi rekan-rekan jurnalistik yang menjadi laporan, ya kan, mengatakan ada keterlibatan kekuasaan dalam munculnya putusan 90. Dan itu tidak bisa kemudian dihindarkan muncul asumsi praduga bahwa ini melibatkan keluarga daripada Anwar Usman. Dalam hal ini ada Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming Raka yang diuntungkan dengan putusan ini, termasuk pemohonnya kan Partai Solidaritas Indonesia yang ketua umumnya sekarang adalah Kaisang. Ini semua yang menyebabkan muncul konstruksi pemahaman Mahkamah Konstitusi sudah dialihfungsikan menjadi Mahkamah Keluarga. Harusnya ini menjadi hal yang juga penting untuk diklarifikasi. Tentu tidak mudah dan tidak cukup hanya 1 minggu. Itu sebabnya kalau ada mekanisme hak angket atau penyelidikan hak bertanya yang bergulir di parlemen itu menjadi relevan. Bukan karena kita ingin melakukan sesuatu yang lebih jauh dari impeachment, tetapi untuk mengklarifikasi apakah benar ada atau tidak pelanggaran-pelanggaran hukum terkait dengan hadirnya putusan 90 Mahkamah Konstitusi tersebut. Apapun itu drama di tubuh Mahkamah Konstitusi ini, bukti bahwa lembaga peradilan tertinggi di negeri ini bisa sebagai tempat konflik kepentingan yang dikompromikan. Saya Anggi Pasaribu, sampai bertemu di Inside Story berikutnya.